Puji nama Tuhan, kita bisa kembali hadir di ibadah online kaum wanita pada hari Kamis ini. Dan mari ibu-ibu, saya undang semuanya kita untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Hari demi hari boleh kami lewati semuanya karena kasih dan berkat-Mu. Tuhan, kami mau menyembah dan memuji-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau naikkan setiap doa kami Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, suci kuduskan kami, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami siap memuji dan menyembah-Mu ya Tuhanku. Haleluya. Mari ibu-ibu yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Mari ibu-ibu, kita siapkan hati kita untuk lebih sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu. Kami mau datang menyembah-Mu. Ya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap persoalan dalam hidup kami percaya kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Kau selalu setia buat hidup kami ya Tuhan. Mari ibu-ibu, kita angkat pujian ini.
Mari bersama katakan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari ibu-ibu bersama-sama kita katakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku.
lebih sungguh lagi bersama-sama. Kita mau katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanganmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami nyanyikan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya persilahkan kepada hambanya. Salam, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus dan semua pemirsa yang mendengar live streaming ini. Pada hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang di surga. Pada saat ini Bapa, Engkau masih berikan kesempatan Bapa untuk sharing firman-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kiranya Engkau Bapa mengurapi setiap kami Bapa, dan juga hamba-Mu Tuhan Yesus, urapi mulut lidah hamba-Mu, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu betul-betul berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, segala kuasa setan iblis apapun namanya Tuhan Yesus yang ada di tempat ini, yang ingin mengganggu acara ini, kami satu hati, kami tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus-Mu dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman-Mu ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Salam ibu-ibu yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan, sama-sama belajar ya. Yaitu saya bikin judulnya di sini, hubungan antara doa dengan kedewasaan rohani. Hubungan antara doa dan kedewasaan rohani. Jadi mungkin kita semua udah tahu berdoa ya. Jadi doa itu ada 3. Jadi doa kita itu ada 3. Yang pertama doa yang dijawab, yang kedua doa yang tunggu, yang ketiga doa kita dijawab tidak. Contohnya kalau kita misalnya berdoa untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya makanan minuman, tentu Tuhan pasti langsung menjawab. Tetapi contohnya misalnya kita punya anak masih umur SD, tentu kalau dia minta bawa mobil,
mau minta SIM, tentu kita tidak akan ngasih sebab belum waktunya. Dan yang ketiga, doa yang tidak dijawab adalah contohnya kita punya anak TK minta pedang atau mungkin pisau untuk main-main, tentu tidak akan kita kasih. Jadi itu contohnya bagaimana ciri-ciri doa. Jadi ada berapa? Ada 3 tipe gitu ya. Jadi di sini saya mau sharing kenapa kita berdoa tidak dijawab Tuhan, tetapi seharusnya sudah dari dulu dijawab Tuhan. Tetapi apa yang menjadi penyebabnya? Makanya di sini saya bikin di sini hubungan antara doa dan kedewasaan rohani. Jadi kita tahu ya, kita lihat di Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7 dikatakan di situ, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus ada juga dikatakan di Maleakhi 3:10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan? Ayat selanjutnya 11. Ayat 11-nya. Ayat 11. Ayat 11 dia. Maleakhi ayat 11. Maleakhi ayat 11. Aku akan menghardi bagimu pelahap-pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini bagaimana saya menceritakan bagaimana firman Tuhan itu sangat berkuasa, bagaimana firman Tuhan itu sangat berkuasa bagi kehidupan saya. Tapi sebelumnya saya sangat lama berdoa bagaimana kami bisa dilepaskan daripada masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya terima Tuhan Yesus tahun 2002. Tahun 2002, sekarang 2020, kurang lebih udah 20 tahun. Dan saya mengalami masalah kesulitan ekonomi sampai tahun 2014. Jadi kurang lebih mungkin berapa? Kurang lebih mungkin 16 tahun ya. Jadi ibu-ibu yang terkasih, saya berdoa itu pakai firman Tuhan. Pakai firman Tuhan. Jadi saya pakai firman Tuhan, yaitu Matius 7:10 dan Maleakhi tadi itu. Jadi saya berdoa, Tuhan, firman Tuhan mengatakan, mintalah maka diberi, carilah mendapat, ketoklah pintu dibukakan. Dan yang kedua, Tuhan, saya sudah mengasih perpuluhan. Hanya itu. Sebenarnya di Maleakhi 3:10 itu masih ada, sebenarnya situ ada perpuluhan, ada juga persembahan khusus. Tapi saya tidak lihat itu yang persembahan khusus, saya tahunya perpuluhan doang. Jadi selama saya ikut Tuhan, mungkin kurang lebih 16 tahun, boleh dikatakan udah dewasa lah ya. Udah 16 tahun, udah termasuk dewasa. Tapi kenyataannya sudah saya sadari, saya ternyata masih seperti TK lah. Kayak TK. Jadi belum ngerti arti daripada Matius 7 ayat 7 maupun Maleakhi 3:10. Belum ngerti sebenarnya. Jadi ceritanya begini, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi sewaktu kami menikah, kami setahun pertama belum ada masalah. Terus tahun kedua mulailah punya anak, mulailah sedikit adalah masalah.
Soalnya kan ada penambahan mungkin beli susu, ah, keperluan anak juga bayar kontrakan, udah mulai kerasa. Dan setelah punya anak dua, barulah sangat kerasa banget. Bagaimana kami sampai bayar kontrakan juga hampir tidak bisa. Ditambah lagi selanjutnya kita mulai nyicil rumah, tambah berat lagi masalahnya itu. Dan mulai saat itulah saya dengan istri sungguh-sungguh berdoa siang malam supaya Tuhan melepaskan kami daripada masalah ekonomi yang kami hadapi. Saya sama istri berdoa, Tuhan berikan kami uang, Tuhan buka tingkat-tingkat lain, Tuhan lepaskan kami dari masalah kami Tuhan, masalah ekonomi Tuhan. Kami berdoa siang malam. Tetapi pada kenyataannya sampai tahun 2015 tidak ada jawaban. Dan yang paling lucu lagi, padahal saya udah mulai khotbah itu di pemuda. Tapi kok sampai seperti ini gitu loh. Apakah kurang doa, apakah kurang rajin, apakah kurang beribadah? Bukan. Berdoa rajin, ibadah rajin, bahkan bekerja rajin juga di pabrik. Saya di pabrik hampir tidak pernah absen, boleh dikatakan rajin lah, tidak pernah izin. Jadi saya tidak tahu masalahnya di mana. Dan saya punya kesimpulan, jangan-jangan ini masalah perusahaan. Dan karena merasa ini perusahaan gak benar ini. Saya kerja di situ kurang lebih 8 tahun, gak ada perubahan. Saya cobalah pindah ke perusahaan lain. Yang tadinya saya perusahaan bata apung, pindah ke perusahaan kimia. Tetapi puji Tuhan, malah tambah parah. Yang tadinya agak lumayan, malah tambah nurun. Jadi saya sudah mulai berpikir gimana ya. Saya sedikit udah mulai bimbang gitu loh. Ini gimana sih? Saya mulai meragukan kuasa Tuhan. Oh gimana? Udah berdoa, udah beribadah, udah rajin bekerja, tapi kok sampai begini amat gitu loh. Jadi saya gajian itu hanya bertahan sampai tanggal 10. Jadi selebihnya itu hanya ya kasih karunia Tuhan. Ya kadang kalau kita lagi pergi jalan-jalan ketemu saudara, ya saudara kadang kasih uang jajan buat anak. Itulah yang kami pakai kadang-kadang buat kebutuhan sehari-hari. Ya saya bilang sangat menyedihkan menurut saya ya. Tetapi terus berjalan waktu saya mulai belajar buku-buku rohani, terus belajar juga firman Tuhan, dengar khotbah, baik khotbah di gereja maupun di YouTube ya, zaman itu udah mulai ada YouTube. Jadi tahun 2014 sering saya dengar firman Tuhan, sering saya menyelidiki. Jadi seperti tadi firman Tuhan di Matius 7 katakan tadi, minta tapi hanya minta, mencari mengetuk. Dan saya punya pengertian bahwa kita itu bukan hanya meminta, tapi kita harus selidiki firman Tuhan, diselidiki terus, direnungkan, dan selanjutnya dipercayai. Jadi bukan hanya diingat, dipercaya juga. Dan yang paling terakhir, dilakukan. Dan selanjutnya juga, saya juga kadang berpikir, jangan-jangan saya salah berdoa. Tapi saya renungkan lagi, ada benarnya juga. Sebab begini ya, kalau Matius 7 ayat 7 tadi mengatakan itu, minta, cari, dan mengetuk. Ibaratnya begini ibu-ibu. Jadi kita punya anak ya. Jadi waktu dia masih TK, saya rasa firman ini sangat pas. Dia masih bayi sampai mungkin dia umur 3 tahun, ayat ini pas. Jadi siapapun yang diminta si bayi ini pasti diberikan. Kita tahu ya, namanya bayi, semua kita berikan, mulai daripada makan, minum, ganti popok, ganti baju, sebagainya. Semuanya dia tidak bisa apa-apa. Dan saya rasa firman ini sangat pas. Dan setelah menjadi SD, kita masih kendalikan, tapi untuk hal-hal misalnya makan, minum, dan mungkin cebok, dia itu udah bisa kita lepaskan. Tapi masalah makannya, jajannya, uang sekolah masih. Dan juga sampai dia SMA, sampai dia kuliah. Tetapi setelah dia bekerja, udah menghasilkan uang,
Saya rasa sebagai orang tua kita tidak usah ikut campur lagi masalah ekonomi. Jadi cukup hanya memberikan nasihat atau memberikan firman Tuhan ataupun memberikan bagaimana karakter supaya baik. Tapi untuk masalah misalnya dia mau ngambil rumah, mau cicil motor, mau beli misalnya apartemen, saya rasa itu sudah bisa saya pikir. Begitu juga dengan firman tadi ini. Jadi saya merasa bahwa firman Tuhan ini ada itunya ya. Jadi bukan hanya bukan terbatas di situ. Bukan terbatas di situ. Jadi ada kedewasaannya gitu loh, ada kedewasaan. Kita harus dewasa melihat firman ini. Jadi begini ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau misalnya kita punya anak, udah lulus kuliah, udah bekerja bagus, dia masih minta minum, minta makan ke orang tua. Atau mungkin dia minta ganti baju, atau mungkin dia minta disuapi. Saya rasa sebagai orang tua kita mungkin menendangnya, atau mungkin menamparnya. Sebab dia itu hal-hal seperti itu udah lewat gitu loh. Dan sama seperti saya juga dengan keadaan saya ini. Jadi saya udah berkeluarga, udah punya anak, udah bekerja, bahkan udah khotbah pemuda. Tetapi seperti bayi tadi itu masih pengen minta disuapin, seperti itu saya rasa. Masih minta pengen disuapin, padahal itu sebenarnya tidak bagus ya, karena kurang normal. Kalau seorang udah bekerja masih minta jajan itu kurang normal, ada semacam kesalahan. Dan singkat cerita pada 2014 saya dengar firman Tuhan, salah satu khotbah pendeta besar di Jakarta, dia mengkhotbahkan yaitu 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Puji Tuhan. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya baca firman dari Kejadian sampai Wahyu kurang lebih udah 6 kali. Tetapi belum sampai mengerti. Jadi masih banyak belum dimengerti. Termasuklah ini. Jadi saya tidak tahu kenapa sampai udah ikut Tuhan sampai 14 tahun, sampai masa tidak lihat ayat ini gitu loh. Jangan pernah juga baca ayat tapi masa nggak ngerti. Jadi untuk menemukan firman ini, untuk mengerti firman ini, saya harus menunggu 14 tahun. Saya harus mengalami dulu kesulitan ekonomi, baru ngerti ini firman Tuhan ini. Jadi ibu-ibu yang terkasih, jadi firman Tuhan itu konteksnya sangat banyak ya. Jadi ada hubungannya. Mungkin dari Kejadian sampai Wahyu masih ada hubungannya. Jadi bukan berdiri sendiri. Contohnya Matius 7 itu tidak berdiri sendiri, masih ada hubungan yang lain. Dan masalah yang saya hadapi sebenarnya adalah yaitu tadi 2 Korintus 9 ayat 6. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semenjak saya menikah, kami hanya bisa menabur sedikit. Jadi kalau seperti hukum dunia mengatakan hemat pangkal kaya, atau mungkin kita harus mengirit, harus jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Itu hukum dunia ya. Jadi harus berhemat. Tapi saya kadang bingung juga. Mau berhemat, enggak ada yang dihemat. Betul-betul memang ngepres. Jadi hanya bisa untuk bayar kontrakan, hanya bisa untuk makan ala kadarnya aja. Jadi kami memang tidak boros. Jadi karena itu saya berpikir, Tuhan pasti ngerti lah. Tuhan pasti ngerti kalau kami hanya bisa kasih mungkin 1.000, 2.000. Tuhan ngerti. Memang Tuhan ngerti. Tapi harus terima kenyataan.
Dan setelah saya mendengar firman Tuhan tadi itu, saya bilang sama istri, "Mah, tadi saya dengar firman Tuhan begini. Jadi kalau ya menabur sedikit, ya menuai sedikit. Kalau menabur banyak, ya menuai banyak. Ya kalau tidak menabur, ya tidak menuai," saya bilang gitu. "Udah kepalang tanggung mah, ubur susah. Ya udah, kita tambahin lah taburan kita. Kita mulai menabur banyak aja mah," saya bilang. "Kepalang tanggung." Saya ajak gila sekalian, kalau mau gila sekalian. Jadi disitulah kami mulai menambah taburan kami. Jadi saya anak-anak juga, saya bilang ke anak-anak, mulai minggu depan tidak ada persembahan 1.000 perak, 2.000 perak nggak ada. Semua persembahan 1.000 nggak ada lagi 2.000, paling sedikit 5.000 atau 10.000, 20.000, 50.000, nggak ada lagi receh-receh lagi. Supaya Tuhan juga kasih kita, jangan receh, saya bilang. Jadi mulai 2014 akhir, 2015 akhir kami mulai belajar menabur. Bulan pertama memang belum ada perubahan, bulan kedua belum, bulan ketiga udah mulai ada perubahan. Puji Tuhan, dan bulan keempat saya di perusahaan udah mulai ada BPJS kesehatan yang selama berapa tahun kami tidak pernah dapat BPJS, berobat sendiri, ada mulai juga penambahan di gaji, juga ada penambahan, dan juga istri juga dapat beasiswa. Dan puji Tuhan, selama kami mulai menabur, disitulah Tuhan bukakan tingkat-tingkat langit. Jadi anak-anak boleh semua bisa sekolah, dan gaji juga tidak sampai tanggal 10 lagi, udah sampai tanggal 31. Dan istri juga bisa kuliah, dan sekarang udah selesai kuliah. Dan saya merasa itu semua karena belajar mematuhi firman Tuhan. Dan juga mengenai tadi Malaki 3:10, saya sekarang sudah mengerti bahwa perpuluhan adalah haknya Tuhan. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan tuaian. Tapi kalau untuk mungkin menjaga kita daripada masalah gangguan si setan, misalnya sakit penyakit, atau mungkin PHK dan sebagainya, mungkin ada hubungannya. Tapi masalah perpuluhan tidak ada hubungannya dengan tuaian ataupun berkelimpahan. Yang 10% adalah haknya Tuhan. 90% kita kelola dengan baik. Saya rasa itu yang benar. Dan di Malaki 3:10 juga dikatakan di situ bukan hanya perpuluhan, di sana ada juga persembahan khusus. Dan selama berapa tahun-tahun saya itu tidak pernah melihat ayat itu. Saya hanya ingat perpuluhan doang. Jadi saya tidak lihat persembahan khususnya itu. Dan dimulai 2015, disitulah kami mulai melakukan, termasuklah itu persembahan khusus, itu kolektan tadi, kita mulai ada tingkatkanlah taburan kita, dan supaya kita juga Tuhan juga ditambahkan. Jadi ibu-ibu yang terkasih, pada sore hari ini saya menyampaikan bahwa firman Tuhan itu bukan hanya untuk dibaca atau untuk direnungkan atau untuk nambah pengetahuan, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan juga untuk kita alami. Jadi bagaimana firman Tuhan dapat mengubahkan hidup kita. Yang tadinya susah, jadi tidak susah lagi. Yang tadinya kayak khotbah saya bulan kemarin, yang tadinya sakit-sakitan, menjadi disembuhkan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, jika Tuhan memberikan saya mujizat kesembuhan, dan saya sangat yakin Tuhan juga akan memberikan mujizat pemulihan ekonomi dan yang lain-lainnya juga. Yang penting di sini kita harus percaya sama firman Tuhan 100%, tidak boleh ragu-ragu. Sebab firman Tuhan adalah ya dan amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hamba hanya bisa Bapa menyampaikan. Tapi Engkau Tuhan Yesus yang menumbuhkan di setiap hati kami apa, sehingga firman ini boleh tertanam, tercantat di hati kami, dan kami boleh memahaminya, boleh merenungkan, dan yang terpenting dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji-pujilah Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami apa,
Oh Bapa yang baik, kami percaya Tuhan Yesus bahwa penyertamu Bapa sempurna hidup kami apa. Terpuji-puji lawan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari ibu-ibu kita responi firman Tuhan dan kita angkat kembali pujian lagu ini. Mari bersama katakan, tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau Bagi ibu-ibu saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan juga perpuluhan, dapat transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau bagi ibu-ibu yang mempunyai mobile banking BCA, bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara. Lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Mari kita siapkan hati, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya persilakan kepada hambanya. Salam ibu-ibu, ada sukacita. Ya, terima kasih. Terima kasih buat sore hari ini. Kita berterima kasih karena hari ini kita udah berkumpul lagi di tempat ini untuk bersatu hati, memuji-muji, menyembah Tuhan. Dan sore hari ini, terima kasih ibu-ibu. Sore hari ini mari kita satukan hati kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sore hari ini Tuhan, kembali lagi kami datang kepada-Mu bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dari sepanjang hari lamanya. Oh, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami sudah memuji-muji menyembah Engkau Tuhan. Sudah menyenangkan hati Tuhan. Sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami doa itu untuk hamba-Mu yang membawakan firman-Mu pada kesempatan sore ini Tuhan. Pak Jala, berkati Pak Jala Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati karirnya, berkati keluarga besarnya Tuhan, anak-anaknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih pagi pada sore hari ini Tuhan. Kami juga doa untuk gembala kami Pak Andi sembahyang. Berkati Pak Andi Tuhan, berkati Bu Enda. Berkati anak-anaknya Tuhan, Lukas Lopanda. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Berkati Tuhan segala usaha bisnis pekerjaannya Tuhan diberkati. Haleluya. Proyek-proyeknya diberkati. Perusahaannya diberkati. Cair Mosa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Kami doa untuk anak-anak yang yatim piatu Tuhan, berkati Tuhan anak yatim piatu, janda-janda panti jompo, orang lemah, orang miskin. Berkati mereka Tuhan, berkati Tuhan kebutuhannya. Apapun kebutuhannya Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga doa untuk orang-orang di penjara Tuhan. Oh, berkati Tuhan orang-orang di penjara Tuhan. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan mereka Tuhan. Berikan hukuman yang ringan. Dan suatu saat keluar dari penjara menghirup udara yang segar. Makasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga doa untuk saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit karena sakit penyakit. Berkati Tuhan mereka Tuhan, jamah Tuhan Yesus. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan tangan-tangan perawat, tangan-tangan dokter, obat-obat yang diberikan oleh dokter diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang tak mungkin bagimu. Semuanya Kau sanggup menyembuhkannya, sanggup melakukan apa saja di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Haleluya. Kami juga doa untuk gereja kami Tuhan. Dimanapun gereja kami berdiri di muka bumi ini. Berkati Tuhan gereja kami Tuhan. Khususnya gereja kami, gereja JKI SHBC Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati para ibadahnya. Berkati para jemaatnya. Anak-anak sekolah minggu diberkati. Semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami juga doa itu untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Berkati Pak Jokowi Tuhan. Berikan kemampuan Pak Jokowi itu untuk memimpin negara kami, negara NKRI ini Tuhan. Mampukan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan Pak Jokowi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga berkati Tuhan para wakilnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga doa itu untuk tim keamanan di Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan tim keamanan ini. Mulai dari Kapolri, TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Semuanya diberkati. Dan negara kami ini aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga doa itu untuk Banten ini Tuhan. Berkati Banten Tuhan.
Jauhkan Tuhan dari segala mara bahaya. Jauhkan Tuhan dari segala virus corona. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Virus corona ini buang jauh-jauh ke dasar laut. Agar virus corona ini tidak berkuasa lagi di muka bumi ini. Di Indonesia ini, di Banten ini. Oh, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami juga doa untuk para menteri, berkati Tuhan para menteri, gubernur, bupati, kepala desa, semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami juga doa untuk jemaat JKI SABC Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Satukan hati kami Tuhan untuk bersatu hati memuji-muji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Dan kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita selesai ibadah ini, kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Kita angkatkan tingkah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput engkau dan saya di awan. Haleluya, haleluya. Umat yang percaya mari kita katakan amin. Ibadah telah selesai, sampai berjumpa Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati.